Ya alhamdulillah aku tinggal fisioterapi dan kemarin aku dapat medical check-up-nya. Aku juga udah bisa mulai pesan kaki palsu, tapi ya mungkin bisa menggunakannya bisa 2-3 bulan lagi ke depan. Jadi untuk sekarang pemulihan untuk menerima mental seperti apa nih Mbak? Depannya mental, untuk saya mental saya nggak kenapa-napa Mbak. Saya dari awal saya aktivasi pun saya siap karena memang saya juga yang minta, karena saya melihat kondisi kalau saya tidak memungkinkan saya pertahankan, saya juga bilang menurut nggak apa-apa saya aktivasi, yang penting rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya kan sudah 18 tahun juga meninggal diabetes karena kurang minum atau gimana? Diabetes itu bukan karena faktor keturunan kalau saya, jadi pola makan, pola hidup. Karena memang dulu saya nggak pernah mau minum air putih, ya saya selalu minum soft drink, saya selalu minum es teh manis. Apalagi kalau lagi zamannya syuting itu kan balik es teh manis gitu. Jadi waktu saya syuting di Jogja, saya jatuh. Nah, ternyata gula darah saya itu udah 360 dan saya dinyatakan diabetes. Itu kurang lebih 18 tahun yang lalu lah. Berarti itu faktor dari apa namanya? Pola hidup. Sangat hidup. Maksudnya mungkin untuk survive-nya saat itu pas masih sakit sebelum amputasi mungkin seperti apa? Ya mungkin masalah sekarang ini udah kembali ya, maksudnya berat badan saya juga udah mulai naik lagi. Kalau kemarin kan saya sempat kurus ya, karena memang saya itu kan kalau dibandingkan dengan sebelum yang dulu juga jauh ya kan berat badan saya. Karena saya sempat 55, sekarang saya kembali ke 59. Karena mungkin ya lebih bagus sih lebih banyak dikurangin, cuman kalau dikurangin kan saya masih punya kerjaan, jadi atur kalau kurus juga nggak lucu katanya kan, jadi ya benar-benar bisa begini aja gitu, jangan nambah lagi. Tapi reaksi keluarga ketika mantap untuk diamputasi seperti apa? Ya saya mah alhamdulillah punya saudara-saudara yang mendukung saya. Artinya saya punya kakak Mas Ruby, Mas Rano, Kak Sami, sama adik saya Nuri, semuanya mendukung. Ketika saya sakit, berasa banget bahwa mereka sangat mencintai saya, jadi akhirnya mereka berembuk dengan dokter vaskuler saya, berembuk yang terbaik buat saya. Memang waktu itu nggak ada canang untuk amputasi ya gitu. Mas Rano bilang udah lu jangan ikutin maunya lu, katanya maunya dokter. Ya udah gitu. Aku waktu itu masih mau. Jadi kapak kaki aku tuh kan yang dioperasi sebetulnya awalnya jari kaki itu 2 jari kaki ya, kelingking sama sebelahnya. Jadi waktu 2 minggu setelah saya amputasi jari kaki itu, saya ke dokter, ternyata pembuluh darah saya bagian atas itu sudah rusak. Jadi itu dikeset Mbak, luka kan gitu, luka. Dan saya tuh merasa untuk menyembuhin luka itu perlu waktu yang lama gitu, perlu dirawat sendiri ya, maksudnya ada suster sendiri yang harus merawat. Karena saya kan tahu nih badan saya nih, kaki saya kecil, dia udah separuh ke beset gitu Mbak, jadi kan tinggal kecil, udah kelihatan tulang, saya bilang sama kakak saya yang perempuan, kayaknya amputasi lebih inilah, supaya karena gini loh, 2 minggu saya di rumah sakit, jari telunjuk saya udah mati. Saya nggak mau lah 2 minggu dilawat lagi, jari yang sini lagi mati, harus operasi lagi itu loh. Dan menurut cerita yang udah saya dengar juga, lebih baik saya potong supaya nggak ada luka, supaya tidak nyebar lagi ke atas gitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi penyebaran ke atas. Mungkin hal apa sih yang akhirnya terpikirkan untuk amputasi aja deh gitu, karena kan amputasi ini kan kemauan dari Mbak sendiri, bukan dari antara dokter. Iya, bukan kemauan saya juga nggak mungkin Mbak, kalau dokter juga akhirnya dokter mengatakan oh iya benar juga Mbak. Akhirnya dokter mengatakan bahwa oh iya benar juga, kalau saya memperbaiki pembuluh darah saya yang di atas itu memakan waktu nggak bisa 5-6 bulan ya kan, pasti lama prosesnya, daripada nantinya kamunya stres, kemudian nggak bisa punya kegiatan gitu kan. Ya Mbak bayangin deh, luka sedikit aja berasa, apalagi luka sekaki loh Mbak, sekaki saya gini tuh udah kepotong separuh ya kan, pasti kan nggak mudah untuk menyembuhkan. Lagi juga kan untuk menimbulkan pembuluh darah yang bagus itu, luka itu harus dibersihkan dan harus dikorek Mbak, jadi luka itu dikelep.
Ya kan berapa kali, karena saya doyan sebetulnya, saya pribadi saya doyan ngeliatin muka. Tapi kan saya tahu nih kondisi kaki saya aja udah kecil. Kalau saya ikutin itu pasti kan menopang badan saya bagaimana gitu. Saya pribadi pikir kayak gitu. Akhirnya saya diskus sama dokter. Jadi waktu saya masuk kamar operasi terakhir itu, saya kan operasi itu hampir 3 kali masuk kamar operasi. Terakhir masuk kamar operasi itu dokter masih mau mempertahankan luka saya gitu. Tapi begitu saya masuk, dokter bilang, iya apa kita amputasi aja. Oh iya, setuju saya bilang. Akhirnya dokter bilang sama kakak saya, tapi keluarga saya belum ada yang tahu, cuma kakak saya perempuan yang bilanglah sama Mas Rano sama Mas Ruby, aku nggak apa-apa, aku ikhlas. Ya aku cuma minta maaf sama Allah bahwa aku tidak bisa menjaga ciptaannya. Berapa lama sih Mbak survive diabetes sampai akhirnya diabetes? Berapa tahun? Ya 18 tahun. Perubahan apa aja yang dialami dari berat badan atau? Oh ya, dari berat badan saya terakhir itu dulu itu zamannya masih tahun berapa ya, 2000 sekian, saya masih 81 berat badan saya. Sekarang saya paling tinggi 60. Tadi kan hampir 21 kilo ya, tapi ya nggak drastis lah ya. Dan saya juga bukan kali ini aja, mungkin kalau kalian masih muda kali nggak tahu ya, tahun-tahun berapa tahun kemarin juga kan saya sering banget operasi bisul di ketiak, bisul di antara belakang ke depan saya juga. Terus saya di sini nih ada 3 bulan jahitan nih Mbak. Itu hanya karena bibit serangga, abses, harus dioperasi karena saya punya diabetes. Jadi saya dikorek kaki saya sebelah kanan ini, ada 3 bulan jahitan sampai sini. Padahal itu cuma gara-gara digigit binatang. Jadi itu nggak diabetes ya, nyobalnya kayak gitu. Nah terakhir pun sebelum saya amputasi, saya sempat juga operasi bisul di atas vagina saya. Dia itu udah bisul, bahkan langsung diperiksa kan, tapi besar mengeras. Itu udah diangkat tuh Juni akhir tuh saya operasi itu, terus saya kena stroke separuh, saya kena stroke kiri saya kena stroke, sampai sekarang tuh saya masih merasa kebas nih dari jari tangan saya sini semua perut saya itu juga kena stroke. Tapi ya alhamdulillah lah, maksudnya saya masih bersyukur Allah masih kasih kesempatan saya untuk berbuat baik lagi. Kok sempat khawatir nggak sih saat pasca mengusulkan untuk pasrah. Kalau udah bukan milik kita ya kita nggak akan bisa bertahan. Lepas aja. Ya alhamdulillah saya punya teman-teman yang selalu ada buat saya punya teman-teman yang selalu dukung saya, keluarga yang lain ya keluarga. Tapi pas operasi berarti nggak takut ya Po untuk mungkin orang bingung kali ya, ini orang yang amputasi masih bisa ketawa, saya mau ketawa aja, kenapa lu yang nanya, teman saya telepon, misalkan iya fotonya dikeluar, kan jarang ada yang tahu kan. Kayak kemarin tuh waktu saya muncul di TV ada baru tahu, teman saya telepon dari Jepang, dari Amerika, oh bener gitu, pada mewek, kenapa lu yang nangis, gue yang dipotong, kenapa lu yang nangis, gue bilang gitu, nggak apa-apa lah, gue udah ikhlas. Ya paling tidak mudah-mudahan terangkatlah penyakit saya gitu, supaya saya bisa beraktivitas lagi, berkarya lagi gitu. Pas operasi kemarin sampai sekarang ada perubahan hidup, pola hidup mulai dari Oh ya, kalau pola hidup pasti, karena apa? Karena sekarang ini saya sudah tidak bisa makan bebas, karena saya diajarkan bahwa makan yang baik itu adalah jamnya. Jadi sekarang saya makannya jam pagi, stop, nggak boleh makan lagi. Nanti jam 10 saya boleh nyemil, ya kan, boleh makan roti, boleh makan kue, kita tahu buah. Stop lagi, nanti jam 12 saya baru makan. Nanti stop lagi, habis makan jam 4. Jadi nggak bisa jam 2 pengen mie ayam, beli nggak boleh lagi. Kan kadang-kadang kita kan jam 2 dapat pengen somai gitu kan. Jadi ada jam-jamnya, itu yang bagus supaya pankreasnya bekerja dengan baik. Mungkin itu aja kali ya. ngurangin kegiatan ya? Kenapa? Ngurangin kegiatan nggak sih? Oh sekarang belum ada kegiatan, terakhir kan saya syuting single. Nanti insya Allah bulan Lebaran kita ada perpanjang. Akan coba pakai kaki. Iya, insya Allah. Jadi kemarin saya juga ada diskusi sama orang yang kuat. Tunggu resep dari dokter, karena kan semuanya dari dokter. Nah dokternya belum resepin, tinggal dokternya resepin. Ya prosesnya masih 2-3 bulan lagi. Tapi untuk sekarang kegiatannya kan tadi masih untuk menunggu ini ya beberapa project berarti kan ya. Tapi untuk kedepannya kira-kira pengen masih melanjutkan di dunia. Ya selama orang masih membutuhkan saya, apa salahnya. Tapi paling tidak ya saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Saya bisa hidupkan, saya kan juga itu hari-hari saya masih belajar meraih. Karena saya dasarnya nggak bisa diem Mbak gitu. Jadi saya apa aja saya bisa kerjain. Kemarin kan saya bikin warung kan, mungkin saya belum bisa diri buat masak kan. Tapi yang nggak tahu kalau misalnya nanti udah ada kaki, saya udah bisa masak lagi, mungkin saya buka warung lagi. Karena memang saya suka dagang biasa. Jadi
Respon dari keluarga Sidul sendiri gimana sih Pak ngeliat Mpok? Ya mereka tahu kan proses sakit saya itu sedang syuting, Mbak. Proses sakit saya itu sedang syuting. Kalau Anda menyaksikan video di series yang sedang tayang, kalau Anda memperhatikan kaki saya itu sudah luka. Sudah luka dan memang saya nunggu break baru bisa ke dokter. Dan itu udah copot tuh, Mbak. Daging di kaki saya itu udah copot. Terus saya harus operasi, tapi karena masih syuting saya tunda 2 hari baru saya operasi. Tadinya cuma 2 jari, udah dipotong 2 jari. 3 jari pun udah dipotong sebelum amputasi semua. Oh, berarti untuk sekarang ini masih penyesuaian untuk kegiatan biasanya kan sendiri melakukan apa-apa gitu Ya sekarang pun saya berusaha untuk sendiri. Saya punya WC portable sendiri di kamar. Saya juga udah bisa membungkus luka saya sendiri ya. Tapi kalau misalkan kayak gini kan saya nggak belum sensitif. Waktu ini sama kakak saya ya disetirin sama ini. Saat ini kan kita nggak boleh bawa mobil kan ada mereka online lah. Ya pada gitu. Paling saya tiap minggu tuh saya paling nggak ke rumah sakit karena kan fisioterapi itu seminggu 2 kali. Kadang-kadang kontrol dokter. Nanti dokternya suruh periksa apa kan ya udah jalanin aja. Jadi untuk kesehatan sekarang sudah aman? Kira-kira untuk kesehatan Ya, fisik kalau kesehatan sih aman. Kemarin juga saya baru echo kan jantung nggak apa-apa. Dan kaki saya juga alhamdulillah Mbak, yang namanya luka saya itu selalu cepat sekali sembuh. Saya punya luka jahitan yang punya bolong segini, dokter udah mengatakan bahwa akan operasi-operasi, ternyata luka saya itu cepat. Sampai dokter saya juga bingung. Karena saya diabetes, sebenarnya kalau diabetes kan lukanya susah kering ya. Tapi saya alhamdulillah sendiri, akhirnya itu saya obatin sendiri. Saya suka soalnya obatin luka saya sendiri. Oke, terima kasih.